Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zakia dengan NIM 2120206038 dari kelas Matematika 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Topik yang dibahas yaitu mengenai yang pertama, pengertian pengelolaan keuangan pendidikan, yang kedua, tujuan pengelolaan keuangan pendidikan, yang ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, yang keempat, tugas pengelolaan keuangan pendidikan, yang kelima, proses pengelolaan keuangan di sekolah, dan yang keenam, pengelolaan keuangan sekolah yang efektif. Yang pertama ada pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi pengelolaan pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Menurut Depdiknas tahun 2000, bahwa pengelolaan keuangan merupakan salah satu tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, dan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan di sekolah. Yang kedua ada tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Melalui kegiatan pengelolaan keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan pengelolaan keuangan adalah: yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini bahasan mengenai masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Yang pertama ada transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Bidang pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat,
dan pemerintah. Ada 3 pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas. Yang pertama yaitu adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Yang kedua adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Yang ketiga adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Yang ketiga ada efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada qualitative outcomes. Pengelolaan keuangan dikatakan dapat memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang digunakan dapat mengatur keuangan untuk membiayai efektivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, dan qualitative outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat ada efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan input dan keluaran output atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dinilai dari dua hal. Yang pertama dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biayanya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Yang kedua dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu dan tenaga dan serta biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya penyelenggaraan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Yang keempat ada tugas pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordenator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordenator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengajuan dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kepala sekolah sebagai pengelola berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordenator untuk memerintahkan pembayaran. Namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam, sedangkan bendaharawan di samping mempunyai fungsi bendaharawan juga dilimpahi fungsi ordenator untuk menguji hak atas pembayaran. Pengelola keuangan sekolah berkewajiban untuk menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah, serta penggunaan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan sekolah. Tugas pengelola keuangan antara lain: yang pertama, pengelolaan untuk perencanaan, perkiraan. Yang kedua, pengelolaan memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. Yang ketiga, pengelolaan kerjasama dengan pihak lain. Yang keempat, penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Seorang pengelola keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang pengelola keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah. Adapun yang harus dimiliki oleh seorang pengelola keuangan yaitu strategi keuangan. Strategi tersebut antara lain yaitu yang pertama, strategic planning, berpedoman keterkaitan antara tekanan internal dan kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Terkadang unsur analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan ekonomik dan finansial. Yang kedua ada strategic management, upaya mengolah proses perubahan seperti perencanaan strategi, struktur organisasi, kontrol strategis, dan kebutuhan primer. Yang ketiga ada strategic thinking, sebagai kerangka dasar untuk memusatkan tujuan dan hasil secara berkesinambungan. Selanjutnya ada sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama ada dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan
kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut sebagai dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran bergantung sudah ditentukan pemerintah dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin DIK harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Yang kedua, ada dana dari orang tua siswa. Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayarkan oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya dana komite terdiri atas A. Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah. Yang B. Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya 1 kali selama 3 tahun menjadi siswa dan pembayarannya pun dapat diangsur. Yang C. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun. Yang ketiga, ada dana dari masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan, ataupun dari badan usaha milik pemerintah maupun milik swasta. Yang keempat, ada dana dari alumni. Bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang, misalnya bisa buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar. Namun, dana dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pembangunan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni sekolah. Yang kelima, ada dana dari peserta kegiatan. Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris, atau keterampilan lainnya. Yang keenam, ada dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa, misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, warteg, usaha fotokopi, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada proses pengelolaan keuangan di sekolah. Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, di mana, kapan, dan berapa lama akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan apa, siapa yang terlibat, dan apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggaranya pengelolaan operasional sekolah. Langkah pertama dalam menentukan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah atau konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi yang pertama, perencanaan anggaran, yang kedua, strategi mencari sumber dana sekolah, yang ketiga, penggunaan keuangan sekolah, yang keempat, pengawasan dan evaluasi anggaran, dan yang kelima, pertanggungjawaban. Selanjutnya, menurut LIPAM tahun 1985, ada 4 fase penyusunan anggaran, antara lain yang pertama, merencanakan anggaran, yang kedua, mempersiapkan anggaran, yang ketiga, mengelola pelaksanaan anggaran, yang keempat, menilai pelaksanaan anggaran.
Anggaran mempunyai fungsi: satu, sebagai alat penaksir, yang kedua sebagai alat otorisasi, yang ketiga sebagai alat efisiensi. Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah dapat diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain yang pertama yaitu penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja, dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU, dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Prinsip penyusunan RAPBS antara lain yang pertama yaitu RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Yang kedua, RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Yang ketiga, dalam penyusunan RAPBS, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Yang keempat, proses penyusunan RAPBS meliputi satu, menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang kedua, menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya. Yang ketiga, menyelesaikan analisis kebutuhan. Yang keempat, memprioritaskan kebutuhan. Yang kelima, mengkonsultasikan rencana aksi yang ditujukan atau dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang keenam, mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan. Yang ketujuh, menggambarkan rincian, waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan sebagainya. Yang kedelapan, mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, pengelolaan keuangan sekolah yang efektif. Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS untuk 1 tahun pelajaran. Para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan inventarisasi semua kegiatan yang menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. Yang ketiga, melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. Yang keempat, menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Yang kelima, melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan. Yang keenam, menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. Yang ketujuh, pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut, kepala sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pengelolaan operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Pada umumnya, pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan, rehabilitasi, pengadaan sarana atau prasarana pendidikan. Yang kedua, peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan. Yang keempat, dukungan biaya kegiatan sekolah dan pengangkatan personil. Yang kelima, kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3.
Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk pengembangan sekolah. Namun demikian, dana untuk keperluan pengembangan sekolah dapat disediakan secara khusus sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan sekolah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besar dana yang diperlukan oleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai oleh sekolah itu dapat dihitung secara cermat oleh setiap sekolah melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada suatu tahun pelajaran dibagi dengan jumlah siswa kelas 1, 2, dan 3 di sekolah itu, maka ditemukan satuan harga per siswa. Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap sekolah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, SHPS atau satuan harga per siswa pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda. Meskipun demikian, sebenarnya harus ada satu patokan minimal agar satu mutu pendidikan tertentu dapat dicapai secara nasional. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan sekolah. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah, maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Pengelola anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tapi bisa juga guru berpengalaman atau guru senior atau anggota komite sekolah. Di sekolah-sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagian anggaran. Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa 1. Dana dibelanjakan sesuai rencana. 2. Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak. 3. Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 4. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dan sebagainya. Pengelolaan anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.